harusnya ini Bapak yang harus sajikan dokumen. Jangan datang berasumsi di sini. Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa yang berkompetensi untuk menjelaskan ini adalah orang hutan. Tapi kan Bapak kami dulu berurusan. Sebentar Pak. Tadi Bapak bicara saya tidak sangka. Iya, tapi kami hanya ingin menyampaikan kepada forum bahwa malam ini fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan program tali asi itu secara teknis. Karena mohon maaf Om, kami sudah mengumpul melakukan tabulasi data di 4 desa, bahkan sekecamatan Andowia sebenarnya. Ada yang dari Lamibua, Lamondowo sana sudah masukkan data. Ini yang sebenarnya kita ingin dulu bicarakan Pak. Ya, baik pemirsa, saat ini kami dari tim Indosultra sedang berada di wilayah Kecamatan Andoya, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana terlihat saat ini ratusan masyarakat hadir di kantor Kecamatan Andoya untuk mempertanyakan persoalan polemik SKT yang berada di wilayah penambangan PT SBB, salah satu perusahaan nikel yang sedang menambang di wilayah Kecamatan Andoya, Kabupaten Konawe Utara. Terlihat juga dari tim keamanan Polres Konawe Utara sudah datang untuk mengamankan situasi agar berjalan dengan baik dan kondusif. Dan saat ini mediasi sementara berlangsung yang dihadiri oleh masyarakat pemilik SKT serta pemerintah kecamatan dan dari pihak perusahaan. Untuk lebih jelasnya kita konfirmasi setelah kegiatan berlangsung. Sekian, terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi di siaran Indosultra Live. Saat ini sudah berada dengan sumber kita terkait persoalan polemik SKT yang berada di wilayah IU Penambangan SSB yang berada di Kecamatan Andoya, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sudah ada di samping saya Bapak Camat Andoya, sudah ada di samping saya juga, samping kanan saya dari perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan dan juga pemilik lahan. Baik, mungkin saya di sini dari tim Indosultra Pak mau ke pihak perusahaan dulu. Siap. Mungkin dari pihak perusahaan Pak, dari SSB ya, dari SSB bisa menjelaskan terkait persoalan SKT yang dikeluarkan masyarakat, yang dimiliki masyarakat dan persoalan tali asi, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada prinsipnya PT Sultra Sarana Bumi itu menjalankan setiap aktivitas itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi berdasarkan diktum ke-6 IPPKH kami bahwa perusahaan itu mengharuskan untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga yang ada di atas kawasan IPPKH kami. Ya. Sehingga atas dasar itulah kami meminta kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk dibentuk tim mediasi. Ya. Karena terkait SKT itu, mohon izin Bapak, terkait SKT itu kami pihak perusahaan tidak tahu menahu. Ya. Yang tahu menahu terkait SKT itu adalah pemerintah setempat, ya, pemerintah daerah. Sehingga berdasarkan perintah IPPKH itu kami meminta tim pemerintah daerah untuk membentuk tim, ya, memverifikasi apakah SKT ini di mana posisinya, kemudian apakah dia terbit di atas kawasan atau seperti apa. Itu kami minta dari tim mediasi yang memverifikasi itu. Ya. Jadi seperti itu. Berarti tali asi yang menjadi program dari pihak perusahaan sendiri nih Pak, itulah yang direalisasikan berdasarkan SKT itu Pak ya? Kalau terkait tali asi kita tidak berdasarkan SKT, ya, karena yang namanya tali asi itu adalah kompensasi terhadap keringat yang sudah keluar di atas kawasan itu, apakah masyarakat sudah pernah mengolah atau masyarakat sudah pernah menanam. Ya. Nah, atas dasar itulah kami mengganti terhadap keringat atau jasanya yang sudah mengolah lahan tersebut. Baik Pak. Terus Pak, dari pihak perusahaan apakah ada jumlah berapa SKT yang masuk? Datanya Pak. Kalau jumlah SKT saya tidak tahu persis, itu nanti di tim mediasi yang tahu persis terkait. Baik Pak, SKT. tapi sampai sejauh ini sudah ada yang direalisasikan Pak? Kalau terhadap SKT kami sama sekali tidak melakukan taliasi. Taliasi ya? Kami tidak sama sekali melakukan taliasi karena sepengetahuan kami perusahaan bahwa taliasi atau pembayaran terhadap SKT di atas kawasan itu tidak benarkan secara undang-undang. Iya. Ya, oleh karena itu kami tidak melakukan taliasi berdasarkan SKT, tidak. Baik. Ya. Terus yang menjadi tuntutan masyarakat ini persoalan SKT di pihak perusahaan ini apa nih Pak? Yang menjadi inti persoalannya, polemiknya Pak? Sebenarnya terkait SKT ini ada beberapa masyarakat yang mengaku bahwa sudah menerbitkan SKT di atas kawasan. Sehingga kami sudah mengarahkan bahwa terkait SKT yang terbit di atas kawasan ini silahkan berkoordinasi dengan kehutanan.
pihak dinas kehutanan, karena itu merupakan kompetensi mereka untuk menyelesaikan hak-hak yang ada di atas kawasan. Berarti ini yang masuk dalam wilayah kawasan penambangan PT SBP Pak ya, yang sudah terbit IPPKH-nya mungkin, seperti itu mungkin Pak ya. Benar. Baik, saya coba ke dari yang memediasi dari masyarakat. Bagaimana bisa dijelaskan bagaimana persoalan SKT yang menjadi polemik di masyarakat ini, Pak Bang Yayat? Ya. Iya, baik Bung Jeff. Kehadiran kami di sini dalam rangka mengadvokasi sekiranya masih ada beberapa masyarakat yang sebut saja suara sumbang, dalam artian polemik tali asi ini belum tuntas ke mereka. Ada yang dituntaskan baru sebagian, ada yang belum sama sekali. Nah, inilah yang kami dudukkan hingga sampai malam hari ini untuk mendapatkan poinnya di situ, yakni suara-suara masyarakat yang sumbang ini, masyarakat ini yang kami kumpul, kami himpun semua datanya, yang kami coba salurkan kepada pihak manajemen, karena dia yang menerapkan program tali asi itu, yang sayangnya sampai malam ini kami belum ada titik temu, Bung Jeff. Ini poin yang paling penting kepada perusahaan, bahwa program tali asi Anda belum tuntas karena masih banyaknya masyarakat yang merasa belum tersentuh oleh program tali asi ini. Demikian. Ya, bisa mungkin disampaikan berapa desa yang masuk dalam lingkar tambang perusahaan ini? Iya, untuk masyarakat lingkar tambang ada di ring 1 itu ada 2 desa, Laronanga dan Taponopaka. Ring 2 itu ada Labungga, Puwonua dan Pusuli. Jadi berada di 2 kecamatan, tapi dominan kecamatan Andowia. Selebihnya kecamatan Laskep. Baik, demikian Bung. Ya, Bang Yayat, pastikan sudah ada data yang masuk berapa pemilik SKT. Ya baik. Iya, sekitar berapa pemilik SKT yang ada ya? Kalau data yang kami himpun ini ada ratusan, Pak. Iya, ada ratusan, iya. Kira-kira sekitar ratusannya berapa itu? Apa 150 atau 170 seperti berapa ya? Pastinya saya tidak bisa pastikan, Pak, karena kami juga sebenarnya sedang membentuk tim bersama. Inilah yang kami sedang dudukkan. Iya, karena persoalan SKT dan tali asi ini yang jujur saja kami ingin sampaikan juga di depan publik, bahwa program tali asi ini kan kalau setahu kami tidak berbanding lurus dengan objek tanah. Namun ada masyarakat kita yang memiliki lahan, sebenarnya itu juga tidak bisa diabaikan, Pak. Iya, karena mungkin ada kebunnya. Iya. Nah, ini perlu ada pemisahan antara program tali asi dengan pembebasan lahan. Iya. Kami juga pun jujur, Bung Jeff, kami lagi cari informasi soal peta kawasan hutan. Artinya kan yang APL ini saya pikir legal soal kepemilikan SKT. Tetapi fokus kita malam ini adalah program tali asi yang hingga malam ini belum menemui jalan lurusnya, Pak. Demikian. Baik. Apakah SKT yang ada sekarang dimiliki oleh masyarakat itu semuanya masuk dalam wilayah penambangan dari perusahaan tersebut? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Semua. Berarti berdasarkan IPPKH. Kalau program tali asi itu berbanding lurus dengan IPPKH, Pak. Iya. Bukan total luasan kawasan IUP ya, begitu ya. Iya, maksud saya di sini apakah ini SKT sebagian yang telah direalisasikan tali asi itu masuk dalam IPPKH itu? Nah, inilah dia poinnya yang kami sedang rembukan, Pak. Iya. Iya, jujur saja itu yang saya sampaikan. Berulang kali saya sampaikan bahwa ini yang kami lagi dudukkan, yang sedang kami ingin ratas ini polemiknya. Demikian. Tapi kalau dari pihak perusahaan, hasil koordinasi dari pihak perusahaan semuanya akan diakomodir begitu? Kalau perusahaan, saya coba objektif dalam situasi ini, bahwa pernyataan itu tidak tegas, Pak. Iya. Sering memberikan pernyataan bahwa kita tunggu siapa tahu ada perluasan seperti itu. Ya, jadi kami juga tidak berani mengatakan bahwa perusahaan akan mengakomodir semua, karena Bung, jujur saja soal SKT itu bukan menjadi rujukan, terkait program tali asi, kecuali pembebasan lahan ya. Iya. Dan poin tambahan bahwa SKT itu tidak semuanya berada di dalam kawasan IUP. Iya. Jadi kami juga ekstra hati-hati soal itu, Bung. Iya. Berarti di sini persoalan SKT itu tidak ada sangkut pautan tali asi, tapi dia lebih ke pembebasan lahan, mungkin seperti itu, Bang. Kalau dari kami definisinya seperti itu. Iya, entahlah kalau dari perusahaan, Bung. Iya, demikian. Berarti kalau tali asi ini dia sebagai seperti kompensasi begitu karena hadirnya perusahaan menambang di wilayah Kecamatan Andowia ini, khususnya di beberapa desa ini ya, seperti
pemahaman kita bersama bahwa dalam bahasa lokal kita ini pembehawa. Iya, pembehawa. Iya. Yang semestinya tidak berbanding lurus dengan total luasan. Iya. Baik, saya coba lagi dari salah satu perwakilan masyarakat sama Bang Jaswan. Bang Jaswan mungkin bisa dijelaskan apakah sebelum realisasi dari pelaksanaan kegiatan ini penambangan di wilayah sini, apakah sudah sebelumnya ada sosialisasi ke masyarakat terkait peran SKT ini dan pembebasan lahan? Kalau soal itu ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh PT Sultra Sarana Bumi kepada masyarakat terkait masalah akan berkegiatannya atau beraktivitasnya PT SSB ini kepada masyarakat. Ada memang. Di situ ada. Bisa dijelaskan poinnya di situ? Salah satu poinnya pada saat sosialisasi seperti apa? Soal itu yang pertama itu masalah harga soal tali asi ini. Di dalam itu juga disampaikan bahwa proses tali asi ini tidak menggunakan SKT, tetapi pure menggunakan konsep pembehawa, istilahnya orang tolaki atau tali asi murni, seperti itu kira-kira ya. Berapa nilai tali asinya ini yang disepakati di antara perusahaan dan masyarakat? Yang disepakati antara masyarakat dengan pihak manajemen perusahaan itu 8.500.000. Dan itu sudah terrealisasi semua, Bang ya? Iya. Sudah belum? Belum. Kalau yang terrealisasi itu baru yang wilayah IPPKH. Itu pun masih tumpang tindih sebenarnya. Karena kenapa? Bahwa sebagian mengatakan bahwa ini adalah wilayahnya atau lokasinya. Namun ada juga sebagian masyarakat mengatakan bahwa ini lokasi saya. Dalam artian bahwa proses ini masih belum tuntas. Seperti itu. Berarti kalau dari pihak perusahaan siap merealisasikan, namun karena adanya polemik tumpang tindih lahan antara masyarakat, mungkin seperti itu mungkin Pak. Lebih jelasnya mungkin seperti itu. Kalau soal itu kami tidak paham. Yang pasti bahwa kalau kami melihat bahwa situasinya siapapun yang duluan mengklaim bahwa ini adalah wilayah saya, lokasi saya, maka itu yang direalisasi oleh pihak perusahaan melalui tim bentukan dari pemerintah, yaitu tim verifikasi atau tim mediasi. Berarti kalau untuk yang sisanya yang pemilik SKT atau yang belum menerima tali asi ini akan direalisasikan oleh perusahaan? Walau-walam kami serahkan kepada perusahaan. Sepanjang dia tidak tumpang tindih dengan yang sudah ditaliasi sebelumnya, kami akan realisasikan. Ya, tapi perlu saya tegaskan bahwa yang kami siap realisasikan itu adalah yang masuk dalam kawasan IPPKH. Jadi sepanjang lahan masyarakat itu tidak tumpang tindih dengan yang kami taliasi sebelumnya, itu kami siap realisasikan. Berarti Pak, di sini yang direalisasikan tali asi Pak yang masuk dalam IPPKH. Iya, benar. Sementara yang lain ini masyarakat yang menuntut juga hak yang sama itu tidak masuk dalam IPPKH. Iya. Nah, apakah ini Pak akan diakomodir ke depannya Pak? Terkecuali ada kebijakan pimpinan terkait penambahan luasan atau revisi IPPKH mungkin kami akan akomodir. Tapi sepanjang belum ada perubahan, kami belum bisa mengakomodir yang di luar dari kawasan IPPKH. Berarti kalau yang sudah masuk di IPPKH ini Pak sudah tidak ada masalah lagi, semua sudah terrealisasikan sesuai yang disepakati Pak. Terkait realisasi tali asi itu kami percayakan sepenuhnya untuk memediasi antara pemilik satu dengan pemilik lain itu kepada tim mediasi. Sehingga yang kami terima dari tim mediasi itu adalah betul-betul yang sudah clear menurut pengkajian dari tim mediasi. Jadi seperti itu. Jadi yang kami realisasikan itu data yang dari tim mediasi yang sudah clear bahwa ini sudah tidak ada tumpang tindih. Nah, ternyata di belakang ada persoalan-persoalan seperti ini, itu di luar kendali kami. Baik, saya coba ke Pak Camat Anduya, mungkin bisa dijelaskan Pak Camat terkait polemik yang sedang terjadi saat ini, persoalan SKT masyarakat yang berada di wilayah penambangan PT SSB. Baik, jadi pertama kami gambarkan dulu terkait masalah cara kerja tim mediasi ini. Jadi pertama itu kami bentuk itu berdasarkan permintaan dari perusahaan. Kemudian untuk lebih konkretnya terkait kerja dari tim mediasi ini, yang pertama mengidentifikasi dulu lahan, kemudian melakukan mediasi baik di lapangan maupun di dalam forum. Jadi tadi seperti disampaikan dari teman dari perusahaan kemudian dari perwakilan forum bahwa untuk melakukan tali asi itu dasar rujukannya bukan dari SKT. Gitu. Tapi rujukannya itu ketika masyarakat itu mengolah dan kemudian disaksikan dan diakui oleh samping kiri kanannya, dan kemudian setelah itu diverifikasi dalam lokasi, kemudian dimediasi dalam forum, kemudian dibuatkanlah berita acara dan ditetapkan bahwa yang bersangkutan ini bahwa benar-benar ini pemilik lahan. Itu
Karena kenapa demikian? Kami tidak bisa memberikan rujukan ke perusahaan bahwa yang bersangkutan ini legal, memberikan legalitas dalam bentuk pengakuan dari pemerintah kalau berdasarkan SK, tapi kita melihat atau rujukannya berdasarkan ketika masyarakat itu menggarap itu dan diakui oleh masyarakat sekitar. Gitu. Berarti yang menjadi tuntutan masyarakat ini Pak, kan ini tumpang tindih informasinya bahwa sebagian masyarakat ada yang diberikan tali asi berdasarkan SKT. Ada juga yang belum mendapatkan tali asi itu, tapi dia juga punya SKT. Nah, sementara di satu sisi tadi dari pemerintah kecamatan menyampaikan bahwa tidak ada hubungan antara tali asi dan SKT ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kalau penerima tali asi, apakah dia pemilik lahan, terus masalah SKT ini, Pak, bagaimana dia penyelesaiannya, Pak, yang menjadi tuntutan masyarakat juga ini, Pak? Jadi tadi kebetulan mulai pagi tadi kita pertemuan terkait, alhamdulillah kita dibantu dengan dari forum, kemudian ada dari perusahaan, yang pada intinya kita akan carikan solusinya. Jadi intinya kita tidak melihat dari SKT, kemudian rujukan bahwa masyarakat itu bekerja atau mengolah atau menggarap suatu wilayah itu atau lokasi itu, tapi yang pada intinya bagaimana nanti ini semua masyarakat yang memang notabene ini masyarakat di lingkar tambang ini pada desa ini tersentuh dari tali asi. Namun dalam hal ini kita kembalikan ke perusahaan karena untuk posisi yang ada lokasi di PPKH itu mungkin hampir semua sudah ditaliasi. Ada yang belum, tapi itu sudah ada orang-orangnya. Sehingga untuk mengakomodir yang ada sebagai tuntutan dari beberapa masyarakat yang belum tersentuh, itu tidak bisa kita akomodir. Tapi itu nanti kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya, tapi kita berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Mudah-mudahan ke depan ada perluasan IPPKH untuk kita akomodir yang lain yang belum tersentuh. Tali asi. Kalau tali asinya ini mungkin bisa jalan cepat, berapa tali asinya yang direalisasi untuk masyarakat? Di realisasi itu yang kami tahu itu untuk yang di wilayah HPT itu 8.500.000, kemudian yang di APL itu 20 juta. Itu dan itu hasil dari kesepakatan antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan. Setelah habis dia lakukan musyawarah mungkin sosialisasi mungkin Pak ya. Wah, baik Pak Camat, bisa mungkin dijelaskan Pak Camat untuk SKT atau surat kepemilikan tanah masing-masing masyarakat ini sekitar berapa hektar milik masyarakat? Kalau yang kami tahu, karena memang belum hanya informasi, karena kami belum pegang yang secara keras, itu rata-rata 2 hektar. Nah, ini yang jadi polemik di lapangan, itu ada suatu lokasi, itu tapi ada yang menggarap, katakanlah si A, tapi tiba-tiba terbit SKT. Yang jadi polemik sekarang, kira-kira ini siapa yang akan menerima tali asi itu? Sementara kalau rujukannya tim mediasi otomatis yang lagi menggarap. Sementara yang punya SKT itu kan hanya mungkin diberikan dari pemerintah sebenarnya itu. Otomatis rujukannya kami sebagai pemerintah yang mediasi itu otomatis orang yang lagi menggarap, Pak. Gitu. Itu pertimbangan sehingga itu yang ditaliasi orang yang lagi menggarap, bukan yang pemegang SKT. Berarti dari situ Pak, berarti ada beberapa yang punya SKT tapi orangnya tidak ditahu mungkin, bahkan lahannya mungkin tidak ditahu, mungkin seperti itu Pak. Iya, itu. Seperti itu. Terus bagaimana untuk mengatasi itu Pak solusinya? Nah, jadi ini tadi makanya tadi kita lakukan mulai dari pagi sampai insya Allah mudah-mudahan ini terrealisasi apa yang disampaikan tadi dari pihak manajemen. Mudah-mudahan ada pengembangan areal khususnya untuk IPPKH, karena kalau di luar IPPKH mungkin dari pihak manajemen tidak berani untuk melakukan taliasi karena yang diberikan kewenangan hanya di dalam IPPKH. Karena kalau di dalam IPPKH untuk yang posisi yang sekarang itu hampir kurang lebih 90% itu sudah ditaliasi dan orang-orang di sini juga. Masih ada mungkin kurang lebih 10% itu yang belum ditaliasi, tapi sudah ada orang-orangnya. Sudah orang-orangnya itu. Dan itu siap untuk direalisasikan. Dan itu yang belum ditaliasi memang yang bersangkutan tidak mau ditaliasi. Karena notabene katanya mungkin ke depan siapa tahu nanti disimpan-simpan itu ya, mungkin nilainya akan bertambah. Oh, memang ada sebagian besar masyarakat yang memang tidak mau ditaliasi, yang seperti begitu. Baik, Pak Camat mungkin bisa diberikan penyampaian solusi untuk pencerahan lagi ke publik terkait persoalan polemik yang terjadi saat ini dari pemerintah supaya ada titik terang untuk kelanjutannya agar masyarakat bisa puas dan memperoleh hak apa yang diinginkan dari pihak perusahaan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kecamatan Andowiyah menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Andowiyah dan terkhusus untuk di lingkar tambang di 4 desa ini, Labunga, Laronanga, Puhuna, dan Pusuli. Kami mengharapkan marilah kita bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan permasalahan yang ada, yang pada intinya ketika kita bersama-sama semua masalah akan teratasi.
Insya Allah ke depan kami selaku pemerintah kecamatan akan tetap mengawal bersama dengan forum yang ada bersama dengan pihak manajemen yang pada intinya kami inginkan masyarakat itu tersentuh dengan program yang ada di PT SSB. Baik, dari pihak perusahaan Pak mungkin bisa juga disampaikan Pak ke publik supaya bisa lebih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak perusahaan tentunya menginginkan bahwa tidak ada gejolak atau tidak ada polemik antara baik itu antara masyarakat dengan masyarakat, baik itu antara masyarakat dengan pemerintah, baik itu antara masyarakat dengan perusahaan. Sehingga berdasarkan pertemuan kita dari pagi tadi sampai malam hari ini, kita sudah merujuk pada langkah-langkah taktis untuk bagaimana caranya menyelesaikan persoalan polemik-polemik ini. Sehingga saya berpesan kepada seluruh masyarakat Lingkar Tambang, tentu kesuksesan dari aktivitas perusahaan ini tidak terlepas dari kontribusi dari masyarakat Lingkar Tambang. Sehingga kami berharap dalam proses memediasi terkait polemik ini tidak ada gerakan-gerakan yang dapat menghambat dari aktivitas perusahaan. Karena kegiatan menghambat aktivitas perusahaan itu dapat mengganggu stabilitas dari perusahaan, dan itu yang kerja di dalam perusahaan itu adalah masyarakat Lingkar Tambang juga, bukan orang lain. Ya, barangkali itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terakhir dari tim fasilitator mungkin bisa disampaikan juga terkait yang memfasilitasi antara ke perusahaan dan pemerintah supaya lebih mencerahkan ke masyarakat dan bisa tenang situasinya, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah melalui forum ini, melalui jumpa pers ini, kami ingin tekankan kepada pihak perusahaan bahwa demi kelancaran atau menjaga suhu bisnis Anda, program tali asi ini dengan tegas kami ingin sampaikan harus tuntas. Yang pertama bahwa kan kemarin tim mediasi sudah melakukan kerja-kerja verifikasi. Masih ada yang belum tuntas, itu tuntaskan Pak. Ya, segera dituntaskan. Demikian kalau dari kami Pak. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik pemirsa, itu dia tadi penjelasan dari pihak perusahaan dan pihak fasilitator dan pemerintah kecamatan terkait persoalan polemik yang terjadi di PT SSB soal polemik masalah tali asi dan SKT. Kita tentunya berharap agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik, masyarakat memperoleh haknya, pihak perusahaan juga dapat beraktivitas, berinvestasi di Konawe Utara khususnya di Kecamatan Andoya dengan baik. Sekian laporan dari tim Indosultra melaporkan. Terima kasih.